welcome back to my channel ya nggak? Saat ini gua udah ada di kedai kopi temen gue. Yes. Nah, gue ini mau ngasih tahu buat kalian gimana caranya buka kedai kopi dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi kualitas kopi kalian itu nggak kayak lain-lain lah, nggak asal-asalan, ya nggak? Mantap. Gua perkenalkan kawan gua, Hendrik. Hendrik ini dia bikin kedai kopi sendiri ya, sendiri ya. Dan kita akan ada tanya-tanya sama yang udah pernah jalanin. Oke, Hendrik nih pernah jalanin dan sekarang masih jalan. Kedai kopinya adanya di mana nih? Daerah Bojongsari, Depok. Bojongsari, Depok guys. Nah, nanti kalian bisa lihat kesini setelah kalian lihat video ini. Tapi jangan lupa subscribe dulu, ya nggak? Like juga, oke? Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kalian bisa komen di bawah video gue, biar nanti yang kalian nggak tahu bisa dibantu sama gue atau sama pakarnya nih, Hendrik. Oke, kita mulai podcastnya. Let's go. Oke guys, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Gue mau tanya nih, Rick, untuk kopi ini ya, kedai kopi yang lu buka namanya apa, Rick? Gerobak Latte. Namanya Gerobak Latte. Sejak kapan lu buka ini kopi? Dari sejak tahun 2018. 2018 berarti udah 2 tahun ya? Iya, Udah 2 tahun. Oke, dan lu nih buka ini nih inspirasi siapa atau lu pengen, karena kan orang kan nggak semuanya ngerti tentang kopi ya. Ini lu dapat inspirasi atau emang lu pengen coba hal yang baru buat hidup lu atau gimana? Kalau untuk itu sih awalnya gua memang suka kopi. Kopi. Suka kopi dan temen gue juga suka kopi. Awalnya sih ya udah ngopi asik-asik aja di rumah buat juga sendiri sembari belajar. Tapi kok sempat kepikiran, waduh, di daerah Bojongsari Depok nih belum ada kedai kan kopi, khusus yang kopi yang kekinian lah, kopi yang benar-benar kopi gitu kan. Yaudah mulai ada planning, udah mulai kita mau yaudah nih gimana nih cari tempat nih. Kebetulan memang di sini juga tuh nggak gitu banyak kampus atau segala macam, enggak, kita memang ya udahlah buka aja gitu kan. Ya udah kita buka, akhirnya buka dari pas kita sebelum 2018 kita udah rencana udah lama, terrealisasi 2018 dan sampai sekarang bro. Oke, mantap. Ya itu awal mulanya dia buka kedai kopi, dan mungkin gue mau nanya, kenapa sih lu pengen bukanya kedai kopi gitu? Karena kan usaha itu kan banyak kan, usaha orang nih lagi coba bikin usaha tuh banyak gitu kan, usaha apa aja gitu ya, apalagi sekarang lagi covid gini kan, orang maunya tuh yang online gitu. Kenapa lu dulu pengen gitu memutuskan buat buka kedai kopi gitu? Kalau itu satu tuh, pertama kalau gue pribadi kalau misalkan gue mau usaha atau gue mau bisnis, gue tuh seenggak-enggaknya harus tahu dulu, ngerti dulu, dan sedikitnya menguasai. Kayak itu sih. Oke. Jadi emang passion lo di situ ya? Iya, passion lo di situ. Oke, kalau kalian mau usaha ya yang sesuai sama hobi sama passion kalian ya nggak? Jadi lebih jalaninnya happy gitu ya, happy aja. Gitu ya. Oke, gua kan mau bikin video ini mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua gimana sih cara bukanya. Terus yang mau gua tanya itu yang pertama, dari mana sih kita bisa dapetin biji kopinya nih, karena kan orang kan pasti harus punya channelnya, harus punya linknya gitu kan. Nah dari mana kita bisa dapetin biji kopinya nih? Kalau untuk sekarang tuh, kalau menurut gue sih, kalau lu mau dapetin biji kopi sekarang gampang ya. Kalau misalkan lu mau coba-coba gitu, dan lu belum tahu tuh rasanya kayak gimana, dan bener-bener rasanya tuh bener-bener enak atau meleset dari apa yang ditawarkan gitu. Gampang di
Tokped ada, dan ya kayak gitu banyak lah. Online shop ya banyak. Iya. Tapi kalau memang lebih lo rasa dan kualitas lo nggak akan ragu gitu. Gua ada dulu tempat kerja gua di BSD bro. Gua ngambil di situ dari biji kopi green bean sampai yang roast bean di situ ada. Oke, berarti lu emang udah punya link. Ada linknya juga ya. Itu teman-teman, kalau kalian mau mulai mungkin nanti kalau kalian bingung bisa tanya-tanya, nanti gua taruh Instagram lu boleh ya di sini ya. Oh boleh. Oke, nanti gua taruh Instagramnya Hendrik buat konsultasi kalian kalau mau konsultasi sama dia atau mau nanya-nanya beli biji kopinya di mana gitu kan dan lain-lain, bisa konsultasi langsung. Dan pertanyaan gue lagi yang mungkin orang agak bingung nih ya, peralatan kopinya nih. Karena peralatan kopi itu kan orang kan nggak tahu gitu kan ya, orang taunya mahal gitu kan dan nggak tahu belinya di mana gitu. Nah, di mana sih lu bisa dapetin peralatan kopi lu yang sekarang ini yang ada di kedai lu ini? Gua pakai Progresso untuk gua dapetin espresso base ya, itu gampang. Lu bisa ke hotel kopi ada, dia ada. Di situ banyak tuh peralatan kopi. Oh, ada toko-toko. Ada toko yang memang dia tuh buka. Lu peralatan kopi dari yang segi bawah untuk yang nggak mahal lah. Oke. Lu bisa dapetin di Pemula situ. lah ya. Iya. Buat pemula bisa. Tapi lu kan nggak tahu nih apa aja sih alat-alatnya. Nah, itu lu bisa tanya langsung aja. Oke guys, kurang enak apa? Kalian dikasih kesempatan buat tanya langsung kalau yang nggak tahu alat-alatnya ya. Iya. Dan kalian juga kan kalau alat tentunya harus nyesuaiin sama budget kan, ya kan? Modal kalian berapa buat bikin kedai kopi? Jadi lebih baik better bisa tanya-tanya langsung nanti ya. Oke. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih ya. Untuk belajar bikin kopi itu kan nggak sembarangan ya, Andri. Iya. Karena tadi kayak gua tadi ngeliat tuh ada ukurannya gitu kan, ada kayak miligramnya segala macam kan. Makanya gua mau tanya nih, berapa lama sih orang harus belajar dan apa lu harus kursus atau gimana? Kalau kursus sih, kalau gua pribadi ada bagusnya juga, tapi nggak wajib banget. Yang penting tuh lo harus ada satu orang yang benar-benar bisa dan ngerti. Lo dimentorin sama dia, lo dikasih tahu dasar-dasar ya, gimana sih cara buat kopi, gimana sih cara lo buatin espresso yang baik, espresso yang benar-benar lo dapet rasanya tuh yang benar, yang pas tuh di situ. Oke. Berarti memang harus ada orang yang ngerti ya. Iya, harus ada orang yang ngerti untuk ngajarin lu gitu kan. Iya. Nanti sisanya lu bisa kembangin sendiri. Bisa kembangin sendiri. Oke. Gitu guys. Kalian tetap harus diajarin sama orang yang ngerti, meskipun yang penting dasar, cuma dasar. Dasar, yang penting dasar, basic. Kalian bisa ngerti tentang kopi, nanti selebihnya bisa di-improve sendiri ya. Kan karena suka ada yang gambar-gambar tuh, Trik. Oh, latte art. Itu gimana tuh? Latte art tuh ya. Gimana tuh lu belajar itu? Kalau itu memang kita lihatnya gampang nih. Kok gampang ya, bahkan ada yang gambar burung, monyet. Nah, kayak gitu ya. Kelihatannya gampang, tapi kalau misalkan lu coba sendiri itu susah. Dan bahkan lu harus dapetin tuh foamnya untuk di susunya itu awalnya itu nggak gampang. Nggak gampang ya. Iya. Ya butuh latihan, ya lu coba-coba lah. Oke, susunya susu cair itu ya. Susu murni. Susu murni, gila nggak lu susu murni bro. Fresh milk. Nah, Fresh milk ya. Oke, sampai susu sama murni. ngomong. Awas, lo jangan salah ngertiin susu murni itu dari mana. Oke, dan kalau lo udah bisa nih ya, misalkan gua belajar terus gua udah bisa gitu ya. Apa itu, nanti itu kan kopi tuh kayak di peta lo ini yang di atas nih kan ada dari seluruh Nusantara ya kan, banyak. Nah, itu apa lo akan bisa membedakan gitu soal rasa kopi dari bijinya dari mana gitu kan, biji kopi dari mana, rasanya seperti apa, itu nanti akan terbiasa sendiri ya atau gimana? Bisa, benar. Sama kayak awal mula gue, kayak yang dia misalkan ada orang yang udah tahu nih, oh ini ada rasa, misalkan ada asam
ada manis, banyak tau pahit. Bahkan ada rasa krema, coklat, vanila segala macam. Itu di tok kopi, kopi hitam biasa Kopi hitam biasa ya. Nah, ada rasa-rasa yang seperti itu. Nah, sama. Awalnya gue hanya tau bisa rasain tuh kopi pahit. Lama-lama kita belajar dan segala macam, lalu bisa nih dari aromanya. Oh ini misalkan Sumatera, oh ini Bali. Nah itu bisa karena terbiasa dan lu melatih indera lu. Oke. Jadi semuanya pasti akan bisa karena terbiasa gitu ya. Gitu ya. Benar. Oke. Nah ini sebenarnya gue agak dalam nih pertanyaannya nih. Cuma Jangan terlalu dalam iya. ya. Karena gue mau berbagi nih ke teman-teman gue semua kan. Boleh. Untuk modalnya nih kedai kopi yang emang ini kita nggak bisa bilang gede gitu ya. Tapi seenggaknya kualitas kopi lu itu Rasa. bisa terjamin ya rasa ya. Nah berapa sih modal yang dibutuhin nih buat bikin kayak gini? Nggak mahal ya. Nggak mahal. Oke. Nggak mahal nih berapa nih? Kalau buat orang kaya nggak mahalnya beda nih kalau yang buat kita nih. 10 juta. 10 juta, tuh men. 10 juta. Lo bisa bikin kedai kopi dengan peralatan yang emang udah lengkap tuh ya. Iya. Udah cukup lah untuk lo bisa buat lantai, untuk lantai dan segala macam. Lo bisa buat caramel macchiato dan segala macam itu udah bisa. Oke. 10 juta guys. Kalian bisa bikin kedai kopi. Nggak perlu mewah-mewah tempatnya. Yang penting kualitasnya ya nggak. Kualitas rasa sama takaran-takaran kopinya mungkin ya. Dan ada satu lagi nih. Apa tuh? Kalau menurut gue dari segi pelayanan juga itu penting banget nih. Pelayanan guys. Semua mua tuh kalau pelayanan penting. Kalau pelayanan bagus ya. Iya. Lu lagi Ya kan? itu kalau pelayanan bagus pasti balik lagi ya nggak? Jangan kemana-mana otak lo ya nggak? Nah oke. Pasti kan dari semua orang nih ya, Rix nih. Nih nggak apa-apa ya gua agak banyak nanya nih ya kan. Mahal nih. dari apa semua usaha itu kan orang pasti ngeliat marginnya gitu. Marginnya, effortnya dan pasti orang mikirin balik modal ya. Dan uang 10 juta itu kan orang nggak gampang juga gitu kan buat ngeluarin. Nah, Apalagi sekarang ya. berapa lama nih kita kira-kira perkiraan lu aja atau enggak yang udah lu jalanin aja deh, berapa lama modal lu bisa balik dan lu bisa muterin lagi uang keuntungan lu dan lain-lain, itu butuh waktu berapa lama gitu? Kalau itu relatif sebenarnya. Oke. Tapi kita ininya aja ya. Ya 2 tahun ya. 2 tahun. Yes. Dan itu apa ya, menurut gua tempat juga berpengaruh ya. Tempat juga strategi berpengaruh gitu ya. Lo jangan terlalu ngambil resiko. Kalau misalkan lo cari di tempat yang sepi, maksudnya sepi tuh sekitarannya dari ya. dan dari segi daya belinya di sekitar situ kurang. Pecinta kopinya ya. Pencinta kopi kurang juga rada resiko. Risiko ya. Nah, tapi sebenarnya malah justru gue di sini ada satu hal yang ini men. Di sini tuh masih dibilang dulu tuh masih awam Ya, untuk oke. kopi-kopi yang bener-bener biji kopi kan. Iya. Justru malah Bahkan gua orang mau buat. sasetan ya original. Nah, kalau di sini saset Iya, iya, dan iya. gue juga saset Oke. lagi. Sama, Bro. Gunting. Iya, penting ya. Nah, balik lagi. Justru gue tuh malah mikirnya di sini memang belum ada orang yang suka kopi-kopi kayak gini kan. Banyak nih. Oke. Nah, gue buka karena untuk gue mau memperkenalkan, gue mau ajak, ayo kita ngopi yang sehat. Maksudnya yang sehat tuh no bahan pengawet. Oke. Itu yang Ya, pertama oke. lah, udah yang lain-lainnya udah. Pokoknya itu sih. Gue mau memperkenalkan yang benar-benar dari yang awam. Oh iya ini loh kopi, dan yang misalkan di Jakarta itu banyak, di sini ada yang di Iya, ada. Deso Oke, gitu kan. oke. Jadi lu Kayak tuh gitu sih. mencoba hal yang baru di Bener. tempat lu sendiri. Yang gitu ya. memang yang ini juga memang deket rumah gua, jadi ya udahlah buat gitu kan. Oke. Jadi lu nggak perlu takut dimanapun lu Iya. buka usaha Iya. ya. Kalau misalkan menurut gua sih sekarang udah semakin maju dan udah semakin ramai sih. Tinggal gimana lu benar-benar, kalau misalkan memang lu mau bisnis, lu pikirin itu men, tempat dan bener. Apalagi lu mau balik modal cepat,
ya udah lo cari sasaran yang benar-benar, oh misalkan dari sasaran lu ke mana nih, mahasiswa atau orang-orang kantor, yang kayak gitu aja, yang cari gampangnya ya. Nah, tempat strategis juga menentukan, tapi belum tentu juga karena pasti sewanya mahal, betul nggak? Iya nggak? Benar. Nah, kalau lo mau coba di misalkan dalam perkampungan atau di tempat yang belum mengenal kopi ini ya, itu gimana cara lo membuat orang tuh tertarik gitu ya? Nah itu lo benar-benar fight banget tuh. Nah. Apalagi orang nggak tahu ini apaan, kayak gitu kan. Harus mental baja. Dan ini gua bukan cuman omongan belaka ya, karena terbukti dari tahun 2018 sampai 2020 ya kan. Nah, gerobak latte ini masih bertahan sampai sekarang gitu, dan bisa bisa dibeli online juga gitu kan, pakai aplikasi gitu kan, kayak GoShop gitu dan lain-lain kan, GoFood gitu kan. Nah, buktinya ada gitu, bisa bertahan sampai saat ini ya nggak bro? Karena jadi ini bukan omongan belaka. Gua kira sih itu aja sih bro. Ada mungkin satu pertanyaan yang terakhir nih ya, pertanyaan terakhir buat lu ada rencana nggak buat buka di tempat lain? Kalau untuk itu sih, untuk dalam waktu dekat ini enggak, tapi rencana ada. Ada sih. Dan nanti lah gua kabarin. Iya sih. Gua undang lu. Iya. Ini gua undang nih. Gua diundang kopi gratis ya nggak Sari. Besok kan sampai mabok. Sampai mabok kopi. Nah, oke guys, coba segitu aja kita ngobrol-ngobrol, dan gue udah kasih tahu sedikit wawasan buat kalian dari Hendrix. Ya, Hendrix nih temen gue, dia mulai rintis bener-bener dari nol buka gerobak latte ini karena dia pede, ya kan bro, dia pede, dia bisa ngembangin skillnya dia, ya kan, dengan skill bikin kopi kan. Gua nggak ngerti deh itu apa tuh bahasanya tuh ya kan, tapi dia bisa bertahan sampai saat ini, dan dia juga udah ada plan buat kedepannya. Oke, nah itu yang gue bisa kasih buat ke kalian, marginnya juga kalian tahu, dan mungkin kalian juga mau tahu yang lebih dalam lagi, nggak mungkin gue bahas di sini karena bisa 2 hari nih ngobrol ya. Nah, untuk lengkapnya nanti kalian bisa hubungin Mr. Hendrik ya, nanti Instagramnya gue tulis di sini, atau enggak bisa komen di video gue. Thank you udah nonton video gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.